Makassar, kelompok 8. Pada saat ini kami akan memaparkan video tentang hipertensi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Hai, perkenalkan nama saya Yohan Priscilia Tarbobo. Hai, perkenalkan saya Agustina Teresia Rodi. Hai, perkenalkan nama saya Veronica Putri Yuliana Paun. Hai, perkenalkan nama saya Stefania Putri Bayu. Hai, perkenalkan nama saya Karen Mita Natalia Romawi yang Berita. Selamat menyaksikan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit hipertensi atau biasa disebut dengan tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tekanan darah yang tinggi. Tekanan darah normal itu biasa 120/80 mmHg atau milimeter air raksa. Jika tekanan darah melebihi angka tersebut, maka seseorang dianggap menderita hipertensi. Nah, hipertensi terbagi atas beberapa macam, yaitu hipertensi ringan. Hipertensi ringan biasanya berkisaran 140/90 sampai 159/99 mmHg. Hipertensi sedang biasanya itu 160/100 mmHg. Nah, sedangkan hipertensi berat biasanya itu berkisaran dari 180/115 mmHg. Hipertensi tidak memiliki gejala yang jelas. Oleh karena itu, penyakit ini sering disebut sebagai silent killer. Hipertensi dapat menyebabkan berbagai komplikasi yang serius seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal. Di Indonesia sendiri, berdasarkan Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 dalam Kemenkes, prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia lebih dari 18 tahun sebesar 34,1%, tertinggi di Kalimantan Selatan sebesar 44,1%, sedangkan terendah di Papua sebesar 22,2%. Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31 hingga 45 tahun sebesar 36,6%, umur 45 hingga 54 tahun 45,3%, umur 55 hingga 66 tahun 55,2%. Baik, adapun faktor penyebab atau faktor resiko dari terjadinya hipertensi secara umum yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor melekat. Nah, faktor melekat itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu faktor usia. Nah, mengapa faktor usia itu dikatakan sebagai salah satu penyebab terjadinya hipertensi? Karena semakin bertambahnya usia, maka kemampuan atau mekanisme dalam tubuh kita itu menjadi meningkat dan terjadinya juga penurunan secara perlahan. Nah, itulah yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi pada usia. Nah, yang kedua adalah faktor jenis kelamin. Mengapa faktor jenis kelamin ini dikatakan salah satu penyebab terjadinya hipertensi? Karena pada umumnya laki-laki itu lebih rentan terkena penyakit hipertensi itu disebabkan oleh masalah hormonal pada lelaki. Sedangkan perempuan cenderung lebih sedikit mengalami hipertensi apabila belum menjelang menopause. Nah, yang ketiga adalah faktor genetik. Nah, di sini mengapa dikatakan faktor genetik itu sebagai penyebabnya? Karena adanya mutasi gen atau kesalahan genetik yang dialami oleh seorang orang tua sehingga menyebabkan hipertensi secara genetik. Makanya dikatakan faktor genetik itu adalah salah satu penyebab. Ya, faktor umum yang kedua yaitu faktor yang tidak melekat, seperti pertama merokok, kedua mengonsumsi garam yang berlebihan, ketiga obesitas atau berat badan yang berlebihan, keempat yaitu diet rendah serat, yang kelima kurangnya aktivitas fisik, yang keenam mengonsumsi alkohol yang berlebihan, ketujuh adalah stres. Berikutnya adalah pencegahan hipertensi. Pencegahan hipertensi dapat dilakukan dengan menjaga pola hidup sehat seperti yang pertama, menjaga gizi seimbang.
dengan cara membatasi gula, garam, dan lemak. Menu gizi seimbang bisa kita lihat dalam isi piringku, di mana 1/3 buah-buahan, 1/3 lauk pauk, 2/3 makanan pokok, dan 2/3 sayur-sayuran. Yang berikutnya yaitu menjaga berat badan ideal dan lingkar pinggang ideal, di mana perempuan di bawah 80 cm dan laki-laki di bawah 90 cm. Yang ketiga yaitu olahraga teratur 30 menit sehari dalam 5 kali seminggu, atau melakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki sejauh 3 km. Yang keempat yaitu berhenti merokok dan hindari asap rokok. Yang kelima yaitu hindari konsumsi alkohol. Yang keenam yaitu mengkonsumsi obat-obatan secara rutin, karena penderita hipertensi membutuhkan waktu yang lama untuk pengobatan dan secara terus-menerus sepanjang hidup. Yang terakhir, mengecek kadar gula darah, tekanan darah, dan urin secara rutin. Setiap pengecekan tekanan darah, penderita wajib mencatat hasil pemeriksaannya agar dapat memonitor dengan ketat. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke pengobatan pada kasus hipertensi. Nah, pada pengobatan hipertensi ini sebenarnya tidak jauh beda dengan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu pencegahan terhadap hipertensi. Nah, untuk pengobatan pada hipertensi ini mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya yaitu modifikasi gaya hidup. Modifikasi seperti apa sih yang harus kita lakukan? Nah, di antaranya itu kita harus mengubah gaya hidup kita, seperti memperhatikan pola makan. Kita harus memilih makanan yang sehat dan panas untuk kita konsumsi, mulai dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Terutama kita harus memperbanyak aktivitas fisik seperti berolahraga. Kenapa sih kita harus berolahraga? Karena dengan berolahraga, aliran darah dalam tubuh itu bisa lancar dan juga tekanan darah dalam tubuh itu bisa terkendali. Baik, dari hal yang telah saya sampaikan mengenai pengobatan pada hipertensi, jika belum mampu dalam mengatasi tekanan darah tinggi, maka dibutuhkan obat-obatan. Nah, tentunya obat-obatan ini harus berdasarkan indikasi dokter. Adapun obat-obatan untuk mencegah tekanan darah tinggi diantaranya ada Amcor, Aprovel, dan juga Amlodipine. Baik, mengenai obat-obat yang telah saya katakan, tentunya tujuannya adalah untuk melebarkan pembuluh darah. Dengan begitu, aliran darah akan lancar sehingga tekanan dalam darah pun akan menurun. Baik teman-teman semuanya, dari sekian yang sudah saya jelaskan mengenai pengobatan, perlu diperhatikan dalam pengobatan hipertensi itu membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang. Namun, untuk dosis pengobatannya itu bisa dikurangkan jika ada indikasi dari dokter. Atau bahkan, obat-obatan tersebut sudah bisa diberhentikan sesuai indikasi dokter jika tekanan darah dalam tubuh kita sudah bisa dikendalikan. Baik, demikianlah video tentang hipertensi yang telah kami paparkan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Bye!